Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin gila. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wah ini gila ya, benar-benar gila. Film Pesta Babi yang telah tayang beberapa minggu yang lalu kembali memanas, yang membongkar keserakahan pejabat rakus dan kebohongan rezim terhadap rakyat dengan menggunakan kekuatan militer, sehingga beberapa kampus universitas di Indonesia melarang keras mahasiswanya untuk melakukan nonton bareng film tersebut. Wah gila, betapa mengerikannya ya. Sedahsyat apa kira-kira film tersebut? Katanya, ini ada bocorannya, katanya ini tentang eksploitasi gila-gilaan sampai jutaan hektar di hutan Papua. Nah, daripada penasaran, tolong disimak sampai selesai biar nggak paham dan seperti sebagainya. Ini dia, let's go. Ada pesta babi di Jakarta. Wow, ada pesta babi di daerah Papua pun Jakarta. harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Pesta Babi adalah film dokumenter yang sangat baik, memperlihatkan dengan sangat jelas penderitaan eksploitasi yang dialami oleh masyarakat adat di Papua yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia dari berbagai komponen-komponen, baik itu dari pemerintah, tentara maupun korporasi-korporasi yang didukung oleh pemerintah Jakarta. Saya kira ini membuat kita sadar bahwa ada proses, kalau kita tidak cegah, kalau tidak kita hentikan sekarang, akan menuju kepada punahnya bangsa Papua dan juga kerusakan alam dan lingkungan Papua yang tidak bisa terselamatkan lagi. Wow, gila, gila, ini benar-benar gila. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Iya, iya, benar. Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. PSN. Wah, gila. Bentar guys, sebelum kita lanjut, ini gila. Ternyata ini adalah proyek strategis nasional yang dibuat oleh pemerintah di tanah Papua yang memakan lahan sampai 2 juta hektar lebih. Gila ini ya. Mereka tahu kalau Papua itu adalah tanah yang kaya akan hasil alam. Semuanya lengkap, ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada semuanya, pokoknya ada di Papua. Dan katanya mereka akan menanam sawit dengan jumlah yang sangat mega besar gitu. Jadi warga Papua ujung-ujungnya akan tersingkir. Lalu mereka akan dikemanakan gitu. Apakah mereka akan disingkirkan kemana? Tolong disimak sampai selesai ya guys ya. Oke, lanjut. Selama film berlangsung, ruangan ini mendadak hening. Bukan sekadar hening yang kosong, namun ada reaksi yang tertahan. Saya menyaksikan gestur dari napas yang berat, tubuh yang bergeser, dan mata yang tidak berpaling dari layar. Bahkan, saya juga melihat mata yang nanar, pun dengan air mata yang menetes. Saya tidak akan menceritakan isi filmnya saat ini. Yang jelas, film ini meninggalkan sesuatu yang tidak selesai, bahkan saat kredit penutup muncul. Setelah nonton film ini rasanya seperti ditampar ya. Dan kalau teman-teman mengira bahwa film ini hanya tentang Papua, sebenarnya tidak. Masya Allah ya Allah, luar biasa. Penjajahan yang seharusnya kita usir, ternyata penjajahan itu datangnya dari pemerintah itu sendiri. Film baru saja kita nonton, kesan yang saya dapatkan di Papua saat ini sangat disayangkan sekali, di mana terjadi perampasan tanah adat. Setelah menonton film ini, saya semakin tersadar
seberapa menderitanya rakyat Papua di sana yang bentar lagi akan kehilangan hutan adat. Tadi waktu nonton film Pesta Babi, Mama rasa sedih sekali. Kan pertama itu sudah dicapai. Sangat terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Apa yang disorot di luar tidak seperti yang kita lihat kenyataannya sendiri. Saya sangat merasa terkesan dalam film ini bahwa yang saya simpulkan ketika terjadi operasi militer di seluruh tanah Papua itu akan mengikuti dengan pembukaan lahan, perampasan tanah adat. Karena ini aku jadi sadar bahwa apa yang disebut Bang itu ternyata datang dengan harga yang tidak murah. Tanah yang hilang, hutan yang dibabat habis, dan suara yang tidak didengar. Sehingga sistem ini luar biasa merusak dan tidak ada sedikit pun membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bagaimana masyarakat mereka dituju, kemudian setelah itu mereka dikhianati bangsa sendiri. Bagaimana mereka bertahan hidup, namun keadaan mereka itu tidak dapat dilindungi oleh pemerintah. Dan kalau teman-teman mengira bahwa film ini hanya tentang Papua, sebenarnya tidak. Film ini berbicara tentang pola, di mana yang berkuasa dilindungi untuk mengambil lebih daripada porsi yang seharusnya, dan yang lemah akan terus disingkirkan. Saya semakin tersadar akan pentingnya kita untuk mengawal kasus ini. Papua bukan tanah kosong. Astagfirullahaladzim. Ya benar. Bentar guys. Ini jujur ya, walaupun aku belum pernah nonton film tersebut, film Pesta Babi tersebut, tapi di sini aku telah bisa menyimpulkan Pesta Babi itu cuma hanya sekedar judul. Istilahnya itu bagi-bagi kue yang sangat besar begitu ya. Ini menurut keyakinan saya ya. Nah, jadi dengan cerita-cerita yang ada di narasi video ini, saya juga telah menyimpulkan kalau ini adalah bentuk penjajahan dari pemerintah terhadap rakyat Papua yang mengatasnamakan proyek strategis nasional dengan menggunakan operasi militer. Mereka membabat hutan habis-habisan sampai jutaan hektar dengan menggunakan korporasi dan segala macam pejabat hitam katanya. Gila. Lalu pertanyaannya, masyarakat Papua yang tinggal di hutan-hutan tersebut harus dikemanakan? Apakah mereka harus dilenyapkan dari muka bumi atau disingkirkan kemana mereka? Sementara itu adalah rumah mereka, pasar mereka di situ, tempat mereka hidup di situ. Lalu tiba-tiba pemerintah membabat habis gitu. Wah, ini sepertinya filmnya seru ya. Walaupun saya belum pernah nontonnya, tapi saya telah bisa menyimpulkan seperti yang diceritakan di narasi video ini gitu. Oke guys, lanjut. Sama, tidak usah ditonton. Kita untuk menjaga kondusivitas, sebaiknya film ini jangan ditonton. Saya tidak mengutarakan alasannya, mestinya kalian tahu sendiri. Memberi alasannya. Intinya untuk menjaga kondusivitas demi persatuan dan kesatuan bangsa kita, dan demi supaya tidak ada ketersinggungan antara kita dengan siapapun, karena ini film ini saya kira kurang baik untuk ditonton. Lebih baik nonton film lain seperti kita nonton bareng sepak bola atau gimana. Intinya Iya atau tidak? Iya atau tidak? Pun ramah dan Iya atau tidak? memang menolak karena demi kondusivitas. Tidak ada tekanan. Tidak ada kebebasan. Kalau saya Nah, di sini kita bisa menilai ya betapa takutnya mereka ketika mahasiswa cuma untuk nonton bareng, nonton film Pesta Babi ini cuma nonton bareng, tetapi malah dilarang keras oleh rektornya. Betapa takutnya mereka. Apakah ini ada unsur paksaan dari atas saja atau gimana, kita nggak tahu ya. Tapi di sini ini adalah bentuk apa itu namanya? Ya ini seperti diskriminalisasi. Cuma nonton nobar sebuah film dokumenter tapi dilarang keras oleh rektor universitasnya. Nah, kan cuma nonton film biasa, film dokumenter. Terus mereka menonton apa gitu? Kan masih banyak yang harus kau wajibkan melarang, seperti film Blue Film gitu ya nggak? Ini nonton bareng film dokumenter biar mereka tahu, biar mereka paham dengan keadaan yang ada di negeri ini. Malah dilarang oleh direktornya gitu. Ini salah satu calon-calon penjilat kayaknya, ya nggak? Gila ini ya. Oke guys, lanjut. Nggak habis pikir aku. Bisa jelaskan sedikit menggunakan dari siapa? tidak ada. Mereka melarang tanpa alasan pula di sini katanya. Besok saya bisa. Gini, dari awal saya katakan kita hari ini dilarang atas dasar apa? Itu yang kita mau tahu atas dasar apa gitu. Sehingga bisa kita terima dengan logika dan kesadaran penuh. Konkretkan saja konkretkan saja. Kalau konkret dan logis, maka kita kemukakan. Kalau tidak konkret dan tidak logis, maka kita perlu pertanyakan. Iya betul. Ayo coba beri alasannya. Apa gitu? Jawab.
Oh, sudah tahu sendiri lah ya. Iya, iya. Ada yang begitu, Pak. Volumenya dikit. Kenapa rektor tadi dia sedang membaca penyiaran nasional? Iya. Gila. Cuman nonton film dilarang keras oleh rektornya. Katanya, kalian tahu sendiri lah ya. Itu artinya mereka ada tekanan dari atasannya. Siapa atasannya kita nggak tahu gitu. Padahal mereka cuma nonton sebuah film dokumenter ya, biar mereka nggak penasaran aja. Terus apa yang ditakutkan dengan sebuah film? Kenapa nggak bocah FF aja yang kalau larang main game itu, atau nonton film-film yang lainnya gitu? Drakor ke, biar nggak lebay itu siswa-siswanya. Ini biar mereka paham film tersebut isinya apa, narasinya apa, terus apa yang harus mereka simpulkan di situ, apa yang harus mereka ambil pelajarannya di situ. Itu aja, ya nggak? Ini malah dilarang, nggak ada alasan atas dasar apa mereka nggak ada gitu. Gila ini. Oke, lanjut. Bacot. Kalau lanjut film diskusi ngapain saya ngomong dong berarti? Nggak fair dong. Kali ini nomor pesta babi ditelantai dibubarkan TNI. Nah, TNI juga ikut membubarkan di sini. Kalau saya menyampaikan apakah ada signifikan? Termasuk Andaya. Saya kolonel Bantri jadi. Oh, kolonel Bantri dia. Kami memonitor kegiatan ini, kemudian keberadaan kegiatan ini. Kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya. Ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi kalau tidak percaya akan saya tunjukkan. Banyak yang semacam provokatif menurut masyarakat. Tapi kalau misalkan poin-poin ini kita bahas sanksi seperti di film tadi waktu pembahasan TNI full di ranah Papua, kira-kira itu menunjukkan perspektif tidak? Jadi kita personal dalam wilayah diskusi ya. Kita sama kan tadi poinnya kan terima tidak kita pilih. Kalau diskusi silahkan berdiskusi, karena tadi saja juga ini tentang lingkungan hidup. Iya, maksudnya kan kalau Bapak tadi kan ada pembahasan toleransi itu di Papuanya kan. Nah, sekarang kita diskusi secara nasional. Kira-kira terima tidak secara Islam? Tentang yang mana tadi? Tentang kesempatan TNI perusahaan lingkungan di Papua. Ini kita diskusi secara nasional, belum kita akademik. Nah, kita tidak sama. Kira masih menyinggung kira-kira? Film ini tetap lanjut karena ini adalah produk jurnalis. Tapi kalau mau diskusi silahkan diskusi. Saya bilang, bagaimana kita mau diskusi? Kemudian substansi dari visual film ini kita tidak bisa diskusi. Ini sudah diterima sementara. Ini saya sudah sementara. Kita belum ada. Bapak belum ada di sini juga, Pak. Belum dikasih juga. Lanjut, Kang. Bapak ini diskusi film, Pak. Iya, iya. Ya, ini lucu ya. Nomor sebuah film dokumenter sampai dibubarkan TNI di sini. Lalu TNI-nya ngajak mahasiswa untuk diskusi, ngajak masyarakat untuk diskusi, padahal mereka sendiri belum nonton film tersebut. Lalu apa yang akan mau disimpulkan gitu? Apa yang mesti didiskusikan? Kok takut amat gitu? Padahal kan cuma film, cuma sebuah film gitu. Kenapa nggak film 30 SPKI aja yang larang nonton bareng, ya nggak? Ini kan cuma film dokumenter, katanya hasil karya jurnalis gitu. Tapi kenapa dilarang keras seperti ini? Jangan-jangan konten saya ini juga akan kena nanti oleh Komdigi. Sebab akhir-akhir ini Komdigi sudah makin nggak karuan kayaknya, sudah mengikut campur ke ranah kita gitu. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum menjadi Komdigi, menjadi Komdigi ini kan dulu kan Kominfo ya. Itu nggak ada masalah. Sekarang malah terlalu ikut campur Komdigi dengan konten-konten yang ada di media sosial yang bersifat menyudutkan pemerintah gitu. Oke, guys, lanjut. Lanjut putar. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Penjajahan yang seharusnya kita usir, ternyata penjajahan itu datangnya dari pemerintah itu sendiri. Sehingga sistem ini luar biasa merusak dan tidak ada sedikit pun membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya, apalagi rakyatnya. Sehingga apapun yang mereka buat program-program itu sendiri, ternyata hanya untuk kepentingan oligarki. Yang kita dapat itu dengan benar di luar dari sejarah yang pernah kita dengar di waktu sekolah dulu. Sehingga dengan adanya film ini tadi, terlihat bahwa kerusakan yang terjadi yang akibat sistem dari kapitalis kita ini tadi membuat kerusakan di mana-mana. Bahwasanya benar di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak menyukai kerusakan yang terjadi. Ternyata inilah dampaknya. Sehingga semua kerusakan ini yang tadinya dibalut sesuatu yang baik, ternyata ini mengundang banyak kerusakan baik, kerusakan ekosistemnya, kerusakan manusianya, sehingga sistem ini
Harus berubah sistem ini, tidak akan berubah dengan pergantian presiden saja, karena yang rusak adalah sistem. Allahu Akbar. Aku baru saja menyaksikan film dokumenter Pesta Babi. Aku merasa sakit hati, aku merasa sedih sekali atas perbuatan pemerintah terhadap saudara-saudara kita semua yang ada di Papua. Ternyata kita sebagai rakyat Indonesia terlalu jauh melihat begitu banyak penjajahan atau kolonialisme yang ada di belahan dunia. Tapi kita lupa akan saudara setanah air dan sebangsa sendiri, yaitu teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Papua. Bagus banget, aku belajar banyak dan jujur jadi mikir kita punya harapan nggak sih apa yang bisa kita lakukan ya kalau semuanya udah seabsolut itu dan semenjajah itu, kita bisa apa ya? Teman-teman, kita semua ini manusia. Kita hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Jadi tidak seharusnya seorang manusia itu menindas dan mengeksploitasi manusia lainnya. Realita kita itu dibangun atas eksploitasi dan penindasan pada saat ini. Film Pesta Babi ini memberikan kita gambaran bahwa realita yang kita hidup saat ini itu tidak ideal. Inilah kita salah pilih aki-aki pemimpinnya kayak gini lah. Lain kali kalau kita nanti mau pilih pasangan, jodoh, cari pemimpin, RT RW apa-apa lah, nggak usah yang aki-aki, nggak usah yang tua-tua, ya. Kalau yang tua-tua gini baperan, sensitif. Inilah kita salah pilih aki-aki pemimpinnya kayak gini lah. Bangsat lu semua. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi. Parah. Ini benar-benar parah ya. Ya benar. Setelah adanya kembali viralnya isu tentang film Pesta Babi ini, itu semakin meyakinkan kita ya akan bobroknya rejim hari ini gitu, dengan eksploitasi hutan yang gila-gilaan yang ada di Papua sampai jutaan hektar. Secara langsung dan secara masif mereka telah mengusir penduduk Papua gitu, masyarakat adat Papua, yang mana hutan tersebut adalah tempat tinggal mereka, rumah mereka, supermarket mereka, pasar mereka, semuanya ada di hutan. Mereka nggak butuh listrik, mereka nggak butuh belanja ke pasar, nggak butuh beli pakaian ke mall, belanja ke pasar beli perlengkapan pangan, nggak perlu. Mereka cukup menggunakan hutan sebagai pasar, supermarket, mall mereka, buat mereka bertahan hidup. Nah, ini yang dimapan oleh pemerintah yang mengatasnamakan PSN, yaitu Proyek Strategis Nasional. Ini benar-benar penjajahan yang nyata ya dari pemerintah kepada rakyatnya gitu. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Oke guys, bagi kalian yang telah pernah nonton filmnya, tolong diceritakannya di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian tentang film tersebut. Sebab saya jujur belum pernah nonton film tersebut, tapi saya telah bisa menyimpulkan bahwa film dokumenter tersebut adalah benar-benar mengerikan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Oke guys, sudah sekitar ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.